Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Afif Fikri. Di video kali ini kita akan membahas tentang yang namanya toleransi. Nah, apa sih itu toleransi? Bagaimana cara bertoleransi dan apa tujuan-tujuan dari toleransi? Dan terus, apakah Islam juga mengajarkan tentang toleransi? Nah, kali ini semua pertanyaan kalian akan dijawab di video kali ini mengenai tentang toleransi. Simak bersama-sama ya. Pertama yakni apa itu toleransi? Nah, sebelum kita membahas jauh tentang toleransi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang disebut sebagai toleransi. Nah, secara etimologi, toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerar, nah, yang memiliki arti sabar dan menahan diri. Nah, secara terminologinya, toleransi adalah sebuah sikap saling menghargai, saling menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada orang lain yang bertentangan dengan diri sendiri. Secara umum, toleransi adalah sebuah perilaku manusia untuk menghormati dan menghargai perbedaan yang ada, baik itu antar individu maupun antar kelompok. Adanya sikap ini dalam diri seseorang bisa memberikan rasa damai, aman, tentram, dan juga nyaman. Nah, jadi inti dari toleransi itu adalah menghargai segala macam pendapat orang lain. Di lain sisi, selain menghargai juga menghormati. Jadi meskipun ada orang atau kelompok yang berbeda dengan pendapat kita tetap yang namanya menghargai dan juga menghormati. Nah, kalau kita sudah bersikap toleran seperti itu, maka akan ada rasa damai, aman, tentram, dan nyaman yang akan kita rasakan. Nah, unsur-unsur dalam toleransi itu ada 3. Yang pertama yakni memberikan kebebasan dan kemerdekaan. Unsur yang pertama yakni kebebasan adalah sesuatu yang sudah dimiliki oleh setiap manusia dari lahir. Dari kita lahir, setiap manusia itu sudah memiliki kebebasan. Kita tidak seperti zaman dahulu yang ada zaman perbudakan. Jadi di zaman sekarang, semua manusia memiliki kebebasan yang sama. Maka antara kebebasan individu dengan yang lainnya harus saling menghormati. Nah, karena semua manusia bebas, maka kebebasan seseorang tidak boleh mengusik kebebasan orang lain. Apabila dia mengusik kebebasan orang lain, maka itu bukan sikap toleransi. Yang kedua, yaitu mengakui hak setiap orang. Semua individu memiliki hak yang sama dalam kehidupan, maka hak antara satu dengan yang lainnya harus dihormati dan juga dijaga. Nah, semua memiliki hak masing-masing. Kita sebut sebagai hak asasi manusia. Manusia selain memiliki kebebasan, juga memiliki hak. Dan hak ini harus dihormati dan juga dijaga antara satu individu dengan yang lainnya. Nah, unsur yang ketiga yakni menghormati keyakinan orang lain. Setiap individu memiliki hak beragama. Mereka beragama atas kesadaran sendiri tanpa ada paksaan. Menghormati keyakinan orang lain adalah unsur dalam toleransi. Menghormati itu inti pokok dalam toleransi, dari kebebasan sampai keyakinan orang lain. Kita harus yang namanya menghormati dan juga melindungi, agar terbentuk yang namanya ekosistem toleransi seperti itu. Masyarakat yang toleransi akan menimbulkan banyak sekali dampak positif di dalamnya. Di masa-masa seperti sekarang ini yang banyak sekali perpecahan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yakni kita membahas tentang tujuan dan manfaat toleransi. Yang ada sebenarnya di sini ada yang namanya 7 tujuan dan manfaat toleransi. Yang pertama yakni menjaga keharmonisan. Jika seseorang sudah bisa menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada, maka kehidupan yang begitu harmonis, nyaman, dan tentram bisa terwujud. Nah, dengan toleransi ini ya teman-teman, kita bisa yang namanya menjaga keharmonisan tadi, yaitu mengurangi yang namanya
perbedaan. Nah, perbedaan ini bisa menimbulkan yang namanya perselisihan. Nah, apabila kalau kita semua bersikap toleransi, toleran, maka harmonis ini akan terwujud. Si harmonis, kehidupan yang harmonis, nyaman dan tentram ini bisa terwujud dengan yang namanya toleransi antar sesama. Yang kedua yakni meminimalisir perpecahan. Nah, tentu saja kalau kita tidak intoleran, kita tidak toleransi, kita tidak toleran, maka banyak sekali perbedaan antara kita. Jangankan kita dengan orang lain, kita sendiri antara satu dengan anggota keluarga yang lainnya, itu terjadi banyak sekali perbedaan pendapat. Nah, apabila perbedaan ini dibesarkan dan nilai toleran dikecilkan, maka perpecahan akan terjadi. Nah, karena itu, tujuan dan manfaat toleransi adalah meminimalisir perpecahan. Perpecahan sering terjadi karena kurangnya sikap toleran antar sesama. Maka toleransi bisa menjadi solusi untuk meminimalisir perpecahan dimulai dari menghargai sesama. Nah, yang ketiga yakni mempersatukan perbedaan. Nah, tadi manusia ini sudah terciptakan tentu saja berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang berbeda suku, ada yang berbeda jenis kelamin dan lain sebagainya. Ada yang berbeda profesi. Nah, maka toleransi ini dapat mempersatukan perbedaan. Berbeda adalah fitrah manusia. Terkadang manusia masih mempermasalahkan perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Padahal perbedaan dapat disatukan di bawah naungan sikap toleran. Seperti itu. Yang keempat, yakni meningkatkan perdamaian. Kalau sudah harmonis, mengurangi perpecahan, terus mempersatukan perbedaan, pasti tingkat perdamaian akan naik. Seperti itu. Toleransi membantu manusia saling mengerti satu sama lain. Hal ini meningkatkan perdamaian di suatu tempat yang menjunjung tinggi toleransi. Jadi semakin tempat tersebut menjunjung tinggi toleransi, tentu tingkat perdamaiannya akan semakin tinggi. Seperti itu. Tingkat keamanannya akan semakin tinggi. Dan tingkat seperti tadi keharmonisannya juga akan tinggi. Nah, itulah manfaat dari sikap toleransi. Yang ke 5 yakni meningkatkan rasa persaudaraan. Nah, rasa persaudaraan dapat muncul saat manusia sudah nyaman dan saling menghormati. Sikap toleran dapat meningkatkan hal tersebut. Nah, kalau sudah dipersatukan perbedaannya, perdamaian sudah terwujud, keharmonisan sudah terwujud, dan lain sebagainya, maka seorang antara satu dan sama yang lainnya itu saling menghormati, tidak ada celaan, tidak ada hinaan, tidak ada saling curiga-mencurigai. Akhirnya persaudaraan di antara sesama masyarakat akan meningkat, akan bertambah seperti itu. Selanjutnya ya ini yang ke-6, meningkatkan rasa nasionalisme. Nah, ini penting. Kenapa kok di Indonesia ini sangat menggaungkan yang namanya toleransi? Karena toleransi ini manfaatnya salah satunya adalah meningkatkan rasa nasionalisme. Nah, saat manusia atau masyarakat di sekitar sudah merasakan yang namanya melaksanakan toleran, sikap toleran, maka rasa nasionalisme tumbuh karena mereka saling menghargai antara satu dengan yang lainnya, budaya satu dengan yang lain, terus yang namanya antara perbedaan satu dengan yang lainnya, antara suku satu dengan yang lainnya, tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi yang namanya pertengkaran dan lain sebagainya. Manfaat yang terakhir dari toleransi adalah mempermudah mencapai mufakat. Jika saat musyawarah, semua anggota musyawarah memiliki rasa toleran, maka mufakat akan mudah dicapai. Tentu saja, kalau seandainya meskipun mereka berbeda pendapat, kalau tidak ada rasa toleran, maka terjadi hanyalah pertikaian, adalah perselisihan. Akhirnya, kata mufakat jauh dari yang namanya tercapai, kata tercapai. Jadi susah untuk menjadikan perkumpulan tersebut menjadi mufakat apabila tidak ada rasa toleran di dalamnya, seperti itu. Tapi apabila masyarakat yang telah berkumpul tadi, yang bermusyawarah tadi, orang-orang yang sudah toleran, maka mufakat, mencari kata mufakat bersama itu sangatlah mudah karena semua saling menghargai antara satu dan yang lainnya, dan mereka mementingkan kebaikan bersama, seperti itu. Selanjutnya yakni kita membahas tentang macam-macam toleransi. Di sini ada 6 tentang macam-macam toleransi. Yang pertama yakni toleransi beragama. Nah, ini yang paling jos sekali di Indonesia. Salah satu bentuk sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama yang ada di dalam kehidupan ini.
Nah, di Indonesia kita harus menghormati yang namanya orang-orang dengan agamanya masing-masing. Bahkan di Indonesia wajib untuk semua orang memiliki agama. Di Indonesia tidak diperbolehkan tidak mengesahkan yang namanya agama ateis dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu adalah toleransi beragama. Toleransi beragama itu tidak harus kita ikut ke dalam kepercayaan orang lain. Tidak harus kita membenarkan kepercayaan orang lain. Yang dimaksud dengan toleransi beragama adalah cukup menghormati, cukup melindungi apabila ada saudara kita yang berbeda agama sedang melaksanakan ibadah mereka, sedang mengupayakan ibadah mereka. Kita harus mendukung, melindungi, dan juga menghormati, tidak mencela, apalagi menyerang. Seperti itu. Itulah toleransi beragama. Nah, toleransi berbudaya. Karena banyaknya budaya di Indonesia mengharuskan masyarakat menjunjung tinggi rasa toleran terhadap budaya orang lain. Jika tidak, maka antara satu budaya dengan yang lainnya akan saling mengejek, akan saling merasa siapa budaya yang paling bagus, siapa budaya yang paling benar, siapa budaya yang paling dulu tinggal di Indonesia, dulu muncul di Indonesia. Nah, akhirnya toleransi budaya ini yang menyebabkan adanya kolaborasi ataupun saling menghormati seperti itu. Bahkan kita buktikan di beberapa event di Istana Kepresidenan, kita melihat beberapa budaya Indonesia saling menyatu menjadi satu gerakan seperti itu. Itu yang diinginkan oleh toleransi. Yang ketiga, unit toleransi berpolitik, yaitu sikap menghargai dan menghormati pendapat politik yang dimiliki oleh orang lain. Nah, apalagi kali ini kita mendekati dengan yang namanya pemilu 2024. Nah, kita harus toleransi berpolitik. Nah, toleransi sekali lagi tidak yang namanya membenarkan politik orang lain, mendapat orang lain. Cukup menghargai mereka, melindungi saat mereka berpesta kampanye. Tidak perlu mengolok, tidak perlu menghasut, tidak perlu menyerang, tidak perlu merusak untuk politik orang lain. Cukup menghormati. Apabila ada perbedaan, selesaikan dengan yang namanya kepala dingin. Selesaikan dengan diskusi atau debat yang argumentatif, yang memiliki yang namanya argumen di dalamnya. Seperti ini. Jangan ada ujaran kebencian dan lain sebagainya. Itulah toleransi berpolitik. Selanjutnya yakni toleransi pergaulan. Bersikap menghargai seseorang, tidak menganggap rendah orang lain. Nah, ini dalam pergaulan kita tidak boleh menganggap rendah orang lain meskipun dia berasal dari keluarga yang miskin, keluarga yatim dan lain sebagainya. Kita tidak boleh yang namanya mengejek ataupun merendahkan orang-orang tersebut seperti itu. Itu dalam pergaulan. Selanjutnya ini toleransi lingkungan keluarga. Nah, di sini keluarga memberikan hak setiap anggota keluarga, tidak merendahkan anggota keluarga di depan yang lainnya. Anak harus diberikan haknya sebagai seorang anak, kewajibannya harus dilaksanakan sebagai seorang anak. Hak seorang ibu harus diberikan, hak seorang ayah, kebebasan seorang ayah, kebebasan seorang anak. Harus anggota keluarga harus saling mengerti antara satu sama yang lain. Jangan sampai yang namanya terjadi perpecahan di dalam keluarga. Itu yang membuat keluarga dosa seperti itu. Kurangnya rasa hormat antara satu dengan yang lainnya. Anak menghormati orang tua menyayangi anak seperti itu. Nah, toleransi bermedia sosial yaitu mengurangi pertikaian apabila berpendapat saat bermedia sosial. Nah, ini yang sering terjadi akhir-akhir ini ya ini karena bermedia sosial ini sangat luas sekali jangkauannya. Maka terkadang orang-orang saling yang namanya mencemooh, saling yang namanya menghina, saling yang namanya merendahkan pendapat orang lain. Akhirnya terjadilah pertikaian. Nah, itu diakibatkan karena kurangnya toleran antara satu sama lain dalam bermedia sosial. Maka harus ada yang namanya sikap toleran dalam bermedia sosial. Tidak gampang mengejudge orang lain tanpa ada bukti dan lain sebagainya. Itu harus kita tinggikan sikap seperti itu. Nah, selanjutnya yakni kita akan membahas toleransi dalam perspektif Islam. Nah, dalil perihal toleransi di dalam Islam itu ada di surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan.
Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, dan ini adalah dari surat Al-Hujurat ini kita bisa ambil bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia itu memang berpasang-pasangan, memang menjadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, maksudnya berbeda antara satu dengan yang lain. Banyak sekali budaya dan lain sebagainya, banyak sekali pikiran dan lain sebagainya. Nah, untuk apa diadakannya seperti itu? Kenapa kau nggak menjadikan satu kaum saja, menjadikan satu bangsa saja, satu suku saja, agar semua menjadi satu? Itu karena Allah ingin kita semua saling mengenal antara satu sama lain. Nah, sifat saling mengenal ini tidak akan bisa terlaksana apabila kita tidak toleransi. Maka dengan sikap toleransi kita bisa mengenal satu dengan yang lainnya. Kalau kita bersikap intoleran, tentu kita akan merasa paling benar. Kita nggak mau yang namanya mengenal budaya orang lain. Kita nggak mau menerima pendapat orang lain, argumen orang lain. Kita hanya dengan argumen kita sendiri. Seperti itu. Ini adalah salah satu dalil perihal toleransi di dalam Al-Quran. Nah, yang terakhir, dalil yang menerangkan bahwasanya toleransi ini tidak harus aku percaya padamu, aku ikut kebenaranmu. Tapi toleransi cukup dengan yang namanya menghargai orang lain, menganggap ada pendapat orang lain tersebut atau budaya dan kepercayaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Aku berlangsung bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal la ta'budu wa taqulun wa la ba'dun sabidun ma antum a'bidun ma'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, untukku agamamu. Di sini surat Al-Ghafir ini sangat-sangat menerangkan yang namanya sikap toleransi. Toleransi tidak harus sama, toleransi tidak harus meyakini pendapat orang lain itu benar, tapi pendapat kita juga ikut orang lain tidak. Toleransi mengajarkan kita menghargai pendapat orang lain, tapi menganggap benar pendapat kita tersendiri. Akhirnya pendapat kita dan pendapat orang lain bisa berkolaboratif, saling menghargai, saling berdampingan, hidup berdampingan tanpa ada masalah antara satu dengan yang lainnya. Nah, itulah pendidikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan agama Islam kepada Nabi Muhammad SAW, yang ini mengajarkan tentang toleransi. Kenapa harus ada toleransi? Karena Allah menciptakan manusia ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Apabila tidak ada sikap toleransi antara suku lain dengan lain, bangsa lain dengan lain, bangsa satu dengan yang lainnya, maka akan terjadi kehancuran dengan cepat di bumi ini. Kita sudah mengetahui dari perang dunia pertama, perang dunia kedua, atau perang-perang yang lain sebagainya. Itu adalah sikap karena tidak intoleran, tidak menghargai antara satu sama lain. Mereka ingin menguasai, ingin membenarkan dirinya sendiri atas orang lain. Dan akhirnya pertikaian, pertempuran, dan pertumpahan darah. Maka Allah telah menyiapkan jalan keluar dari apa yang beliau buat dengan manusia yang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, yakni sikap toleransi. Baik, untuk video kali ini cukup sampai di sini pembahasan kita mengenai toleransi. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi semuanya. Semoga video ini juga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke video selanjutnya. Bye-bye.